Gimana jadinya kalau semangat revolusi yang berkobar-kobar, ketemu sama logika yang tenang dan penuh perhitungan? Nah, itulah inti perdebatan yang mau kita bedah kali ini, antara api yang membakar semangat dan lumbung padi yang menjaga kehidupan. Coba deh, kita berandai-andai sejenak. Kalau para pendiri bangsa kita hidup lagi hari ini, terus baca berita, kira-kira apa ya yang bakal mereka bilang? Yuk kita masuk ke senario imajiner yang seru ini. Oke, bayangin ya, di sebuah teras rumah yang adem, ada dua tokoh besar kita nih, Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka lagi asyik baca koran pagi, dan tiba-tiba mata mereka tertuju pada satu angka, 80.000 koperasi baru. Nah, ini dia pemicunya. Satu berita utama, satu angka besar yang langsung menyulut percakapan mereka. Dan ternyata ini membuka kembali perdebatan ideologis yang udah lama ada. Angkanya itu 80.000. Udah bisa ketebak ya, yang pertama kali bereaksi dengan semangat membara itu pastilah sang api revolusi sendiri. Yuk kita coba dengerin gimana Bung Karno melihat berita ini dengan gayanya yang khas. Buat Bung Karno, ini tuh bukan sekedar angka loh ya. 80.000 itu adalah skala. Ini adalah sebuah visi raksasa, bukti nyata dari sebuah pergerakan massa yang bangkit serentak. Wah, kita kayak bisa denger langsung ya suaranya yang menggelegar itu, penuh semangat, penuh gairah. Baginya, ini bukan cuma program pemerintah, ini adalah pekik berdikari, berdiri di atas kaki sendiri yang akhirnya jadi kenyataan. Jadi, di balik angka 80.000 itu, apa sih yang dilihat Bung Karno? Pertama, ini adalah mobilisasi massa yang luar biasa. Kedua, ini adalah wujud nyata semangat gotong royong. Ketiga, dan ini yang paling penting, ini adalah kedaulatan ekonomi untuk kaum marhaen, untuk rakyat kecil. Ini adalah konstitusi yang akhirnya turun dari langit dan membumi. Tapi api yang terlalu besar kan butuh penjaga, betul? Nah, disinilah peran Bung Hatta, sang arsitek ekonomi yang tenang, logis, dan penuh perhitungan. Sang lumbung padi bangsa. Dan Bung Hatta pun merespons, tapi bukan dengan euforia. Beliau justru memberikan sebuah metafora yang dalam banget. Semangat itu penting, kata beliau. Tapi api yang nggak dijaga dan nggak terarah, ujung-ujungnya cuma jadi asap. Hilang begitu saja. Di sini nih, kita lihat jelas banget perbedaan fundamental di antara mereka. Buat Bung Karno, koperasi itu alat revolusi, jadi yang penting adalah jumlahnya, masanya. Tapi buat Bung Hatta, koperasi itu adalah sekolah untuk rakyat, jadi yang diutamakan adalah kualitas manusianya. Beda banget kan fokusnya? Jadi, kekhawatiran terbesar Bung Hatta itu sebenarnya sederhana tapi dalam. Ini beneran gerakan dari rakyat? Atau cuma proyek pasang 80.000 papan nama di gedung-gedung kosong? Proyek yang cuma kelihatan megah di luar, tapi dalamnya kopong dan nggak ada manfaatnya sama sekali. Terus, siapa dong yang benar? Bung Karno atau Bung Hatta? Nah, disinilah menariknya. Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Justru, kedua pandangan ini nggak seharusnya dipertentangkan, tapi harusnya digabungkan. Dua-duanya sama pentingnya. Logikanya begini, sebuah ide hebat butuh api semangat massa biar bisa mulai. Tapi, untuk bisa bertahan lama dan berkelanjutan, ide itu butuh struktur lumbung yang kokoh. Api tanpa lumbung bakal membakar diri sendiri. Sebaliknya, lumbung tanpa api ya cuma jadi bangunan dingin yang nggak ada gunanya. Jadi, resep suksesnya itu ada dua langkah. Satu, nyalakan apinya. Pakai semangat, kebanggaan, dan gelora massa ala Bung Karno. Dua, bangun dan jaga lumbungnya. Terapkan manajemen yang rapi, pendidikan anggota, dan kehati-hatian ala Bung Hatta. Simple kan? Oke, sekarang kenapa sih perdebatan lawas ini relevan banget buat kita hari ini? Karena metafora api dan lumbung ini sebenarnya bisa kita pakai untuk melihat tantangan apapun di zaman sekarang. Coba deh pikirin, di setiap proyek besar, entah itu di dunia kerja, bisnis, organisasi, bahkan keluarga, selalu butuh dua tipe orang ini. Ada si api yang jadi visioner, yang membakar semangat. Dan harus ada si lumbung, sang arsitek, yang memastikan semuanya dibangun dengan fondasi yang kuat dan tahan lama. Nah, sekarang pertanyaan terakhirnya buat Anda. Kalau Anda punya ide besar atau mimpi yang mau diwujudkan, coba renungkan deh. Siapa yang akan jadi apinya, dan siapa yang akan Anda percaya untuk menjaga lumbungnya? Karena menemukan keseimbangan antara keduanya, itulah kunci sukses yang sesungguhnya.